Hai, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Galih Yogi Rahajeng SPMSI, dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang eksternalitas dan jasa lingkungan. Yang akan kita bahas pertama adalah eksternalitas. Eksternalitas adalah merupakan dampak positif atau negatif. Dalam bahasa ekonomi adalah net cost atau biaya bersih, atau juga biasa disebut sebagai benefit atau keuntungan dari tindakan suatu pihak terhadap pihak lain. Eksternalitas akan terjadi jika kegiatan produksi atau konsumsi dari satu pihak mempengaruhi kegunaan atau utilitas dari pihak lain secara tidak diinginkan, dan pihak pembuat eksternalitas atau pembuat dampak tidak menyediakan kompensasi terhadap pihak yang terkena dampak. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, asap rokok. Apabila kalian merokok dan teman kalian yang tidak merokok tapi menghirup asap dari rokok kalian atau dinyatakan sebagai perokok pasif, ini dinyatakan sebagai orang yang terkena dampak, sedangkan kalian adalah pihak pembuat eksternalitas atau pihak pemberi dampak, karena kalian tidak memberikan kompensasi terhadap pihak atau teman kalian yang terkena asap rokok kalian atau menghirup asap rokok kalian. Contoh yang lain adalah musik yang terlalu keras dan juga jalanan yang macet. Terkait dengan sumber daya alam, eksternalitas itu penting untuk diketahui karena eksternalitas dapat menyebabkan alokasi sumber daya alam yang tidak efisien. Kaitannya dengan masalah lingkungan, pengertian eksternalitas adalah eksternalitas yang negatif karena mekanisme pasar atau sistem perekonomian yang berlangsung saat ini pada umumnya tidak memasukkan biaya eksternalitas ke dalam biaya produksinya. Sementara itu, kerusakan lingkungan yang mungkin diakibatkan atau ditimbulkan akibat dari proses produksi barang tersebut tidak diperhitungkan, sehingga harga yang berlaku di pasaran terlalu rendah dibandingkan harga yang seharusnya diterapkan. Contohnya, harga batu bara dan minyak bumi tidak mencakup biaya lingkungan atau nilai kerusakan yang ditimbulkan selama proses penambangannya. Contoh lainnya adalah barang industri. Misalnya, harga tekstil atau produksi pakaian tidak termasuk biaya lingkungan atau nilai kerugian yang diakibatkan oleh limbah cairan yang menurunkan kualitas lingkungan atau perairan. Contohnya lagi adalah pertambakan. Harga udang tidak memperhitungkan nilai kerusakan lingkungan akibat limbah organik yang dihasilkan dan juga kerusakan ekosistem akibat penebangan hutan bakaunya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan eksternalitas. Yang pertama adalah keberadaan barang publik atau public goods yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Selanjutnya, barang publik sempurna atau didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Yang kedua adalah ketidakmampuan pasar. Yang kedua adalah ketidaksempurnaan pasar dalam mengatasi masalah lingkungan. Bisa juga terjadi ketika salah satu partisipan di dalam suatu kegiatan tukar-menukar hak-hak kepemilikan mampu mempengaruhi hasil yang terjadi. Hal ini bisa terjadi pada pasar yang tidak sempurna seperti pada kasus monopoli atau penjual tunggal. Yang ketiga adalah kegagalan pemerintah atau sumber ketidakefisienan atau eksternalitas tidak saja diakibatkan oleh kegagalan pasar, tetapi juga karena kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah ini diakibatkan karena kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu yang tidak mendorong efisiensi dalam eksternalitas. Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan melalui proses politik.
Tipologi eksternalitas. Eksternalitas dibagi menjadi 4 berdasarkan teknologi, pecuniary, private, dan publik. Yang pertama kita bahas adalah eksternalitas teknologi. Itu dibagi menjadi 2, eksternalitas produksi dan eksternalitas konsumsi. Eksternalitas produksi positif contohnya adalah penelitian. Sedangkan eksternalitas produksi negatif contohnya adalah pencemaran air, polusi udara. Ini adalah dampak yang ditimbulkan dari hasil produksi atau kegiatan produksi. Eksternalitas konsumsi. Eksternalitas konsumsi positif contohnya adalah vaksinasi terhadap penyakit menular. Eksternalitas konsumsi negatif contohnya adalah asap rokok. Eksternalitas pecuniary timbul akibat adanya perubahan harga input atau output dalam kegiatan ekonomi. Contohnya adalah kenaikan penjualan furniture berdampak pada meningkatnya harga jual kayu. Eksternalitas private adalah eksternalitas yang bersifat bilateral atau hanya melibatkan beberapa individu saja. Eksternalitas publik adalah barang publik dikonsumsi tanpa pembayaran yang tepat. Contohnya penggunaan jalan raya tidak mengurangi jumlah jalan raya tersebut, tapi kemacetan merupakan tanda penurunan dari kualitas barang publik tersebut. Namun ada beberapa upaya dalam mengatasi eksternalitas, yaitu pertama adalah internalisasi, yang kedua adalah pembebanan pajak, dan yang ketiga adalah pemberian hak kepemilikan. Internalisasi yaitu adalah penghasil eksternalitas negatif memperhitungkan kerugian sosial akibat dari eksternalitas negatif yang dia dampakkan sebagai bagian dari biaya produksi. Contohnya adalah industri mengolah air limbah atau mengurangi emisi udara melalui pemasangan instalasi pengolah limbah atau melalui perbaikan teknologi bersih, sehingga jumlah limbah yang dihasilkan menjadi berkurang. Kalau hal ini tidak dapat dilakukan, bisa juga dengan jalan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Dengan demikian harga atau nilai barang yang dihasilkan menjadi lebih mahal. Cara kedua adalah pembebanan pajak. Penghasil eksternalitas negatif yang merugikan pihak lain atau retribusi kepada pemerintah untuk setiap unit eksternalitas negatif yang dihasilkannya. Pemerintah kemudian akan menggunakan uang yang terkumpul untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah, kemudian proyek air bersih, penghijauan kota, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pemberian hak kepemilikan. Jika pihak yang dirugikan diberikan hak, katakanlah hak untuk mendapatkan lingkungan bersih, di mana hak tersebut dapat diklaim atau ditegakkan, maka ia dapat menjual hak tersebut kepada pihak penghasil eksternalitas negatif. Instrumen ekonomi juga dinyatakan sebagai alat internalisasi, yaitu perintah dan awasi, command and control, melihat masalah lingkungan dalam konteks barang publik yang harus diawasi oleh pemerintah, bercirikan adanya baku mutu yang harus ditaati oleh para pelaku ekonomi. Dengan ketentuan para pelaku ekonomi diwajibkan untuk memenuhi baku mutu dari sisa hasil proses produksi atau limbahnya dengan menggunakan peralatan pencegahan pencemaran. Pendekatan ini membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Instrumen ekonomi sebagai alat internalisasi berdasarkan pasar atau market-based instrument adalah alternatif lain dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan hidup melalui pendekatan pasar jasa pencemaran. Seperti contohnya adalah program perdagangan emisi yang terdiri atas kredit pengurangan emisi, kebijakan ganti rugi, kebijakan gelembung, tata busa dalam pencemar, atau kebijakan jaringan dan emisi bank. Jadi program-program ini digunakan untuk mengatasi eksternalitas yang diciptakan oleh industri.
adalah partisipasi masyarakat. Contohnya adalah gerakan kebersihan dan penanaman pohon atau lain sebagainya. Yang ketiga adalah pajak lingkungan. Contohnya, pajak lingkungan yang dibebankan atas industri dan kendaraan bermotor dengan tingkat emisi pencemaran udara melampaui ambang baku mutu, di mana penghasilan negara yang diperoleh dikembalikan kepada masyarakat berupa subsidi biaya pemasangan alat. Contohnya di Jepang, pajak emisi ini dirancang untuk meningkatkan pemasukan negara yang akan digunakan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran udara. Berikutnya yang kita bahas adalah jasa lingkungan. Jasa lingkungan adalah sebagai jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan dalam rangka membantu memelihara atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan. Dalam mekanisme imbal jasa lingkungan, penyedia jasa lingkungan menerima pembayaran tergantung dari kemampuan mereka menyediakan jasa lingkungan yang diinginkan atau melakukan suatu kegiatan yang sifatnya dapat menghasilkan jasa lingkungan tersebut. Klasifikasi jasa lingkungan berdasarkan manfaat yang diperoleh manusia dibedakan menjadi 3, jasa penyedia, jasa pengaturan atau pengelolaan, dan jasa nilai budaya. Jasa penyedia biasanya adalah produk yang dihasilkan oleh ekosistem, makanan, air bersih, kayu dan serat, dan bahan bakar. Jasa pengaturan atau pengelolaan adalah manfaat yang didapatkan dari terkelolanya proses ekosistem. Contohnya adalah pengaturan iklim mikro, pencegahan banjir, pengaturan hama dan penyakit, penyimpanan cadangan karbon, penyediaan habitat flora dan fauna. Sedangkan jasa nilai budaya adalah benefit non-materi yang didapat dari ekosistem. Contohnya adalah edukasi, ekowisata, rekreasi, spiritual, dan keindahan. Jasa pendukung adalah jasa yang diperlukan untuk memproduksi seluruh jasa ekosistem lingkungan. Contohnya adalah siklus nutrisi, formasi tanah, polinasi dan penyebaran bibit, juga fungsi hidrologi. Jasa lingkungan yang telah teridentifikasi antara lain Jasling wisata alam berupa objek daya tarik wisata baik alami maupun buatan. Jasling karbon atau jasa karbon ini adalah kemampuan vegetasi untuk menyerap atau menyimpan karbon dalam rangka menurunkan pemanasan global akibat dari gas-gas rumah kaca. Jasling air atau jasa air adalah kemampuan suatu kawasan sebagai daerah tangkapan air bagi kawasan di sekitarnya. Jasling biodiversity atau jasa biodiversity adalah keanekaragaman hayati yang terkandung pada suatu kawasan yang dapat dimanfaatkan. Jasling panas bumi adalah potensi panas bumi yang terdapat pada suatu kawasan yang dapat dimanfaatkan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jasling keindahan landscape atau wisata alam. Contohnya adalah gua alam, gunung, danau, pantai, air terjun, terumbu karang atau lain-lain. Berikutnya adalah jasa lingkungan penyerapan karbon, yaitu karbon biomasa di atas permukaan tanah, karbon biomasa di bawah permukaan tanah, karbon tersimpan dalam nekromasa, karbon dalam seresah, dan karbon dalam tanah. Yang ketiga adalah jasling tata air, contohnya irigasi pertanian dan perkebunan, sumber air minum, usaha perikanan tak baik itu tawar maupun laut, pemandian umum, transportasi, dan sarana olahraga. Yang untuk keragaman
keragaman hayati adalah keragaman hayati flora, fauna, obat-obatan, wisata, madu, dan lain sebagainya. Tipologi pembayaran jasa lingkungan hutan contohnya adalah jasa lingkungan dalam pengaturan tata air, penyedianya adalah pengelola hutan lindung, konservasi, masyarakat, sedangkan pemanfaatnya adalah PDAM, industri, masyarakat, pertanian, dan lain sebagainya. Untuk jasa lingkungan pencegahan longsor dan banjir, penyedianya adalah pengelola hutan lindung, konservasi masyarakat juga, dan pemanfaatnya adalah masyarakat, Pemda, dan lain sebagainya. Untuk ekowisata, ini adalah taman nasional atau cagar alam untuk penyedianya, sedangkan pemanfaatnya adalah pencinta alam, juga masyarakat, dan pemerintah daerah. Untuk biodiversity, penyedianya adalah ekosistem hutan, sedangkan pemanfaat dari jasa lingkungannya adalah pencinta flora dan fauna, penelitian, kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk penyerapan karbon, penyedianya adalah pengelola hutan, BUMD, BUMN, dan koperasi. Pemanfaat dari Jasling ini adalah negara maju, industri lokal, dan nasional. Ini contoh proses pembayaran jasa lingkungan oleh PLN terhadap masyarakat hulu dari pembangkit listrik mikrohidro. Ini dibantu jenis rewardnya adalah pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau kepemilikan lahan. Biasanya penggagasnya adalah masyarakat peduli sungai. Jenis rewardnya adalah melaksanakan kontrak manajemen terbaik terhadap semua ini. Dari jenis reward dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat maupun pelaksanaan kontrak manajemen terbaik ini diberikan untuk kesejahteraan masyarakat hulu yang lingkungannya digunakan sebagai pembangkit listrik mikrohidro. Berikut pembahasan saya tentang eksternalitas dan jasa lingkungan. Semoga memberikan pemahaman baru. Terima kasih.